Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua masih dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Nah, gimana teman-teman Boboto untuk liburan panjangnya atau weekendnya kemarin? Sudah menambah semangat lagi lah ya untuk menghadapi hari Senin ini. Dan yang masih sakit atau yang lagi sakit buat Boboto semua, saya doakan semoga cepat sembuh dan pulih kembali ya, agar bisa menjalani kesehariannya. Amin. Dan saya juga mengucapkan sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah sering komen di channel ini, dan yang pasti yang sudah sering share video saya di platform media sosial lainnya. Mudah-mudahan menambah amal dan ibadah kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menjadikan saya semakin semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. So, langsung aja kita bahas di tema hari ini. Dan hari ini saya punya kabar baik dan kabar yang ya kurang baik lah dari Persib Bandung. Lalu nanti juga saya akan coba tampilkan satu pertanyaan bobotoh yang kemarin saya lupa membacakannya. Langsung aja. Dan kemarin kata Pak Asisten, Pak Bos langsung telepon ya ke tim pelatih dan tim official tim bahwa di jeda kompetisi putaran kedua nanti official tim akan dikasih bonus katanya, ya istilahnya duit kadedeh lah gitu ya oleh Pak Bos nanti di Tanjung Sari. Dan katanya ini sebagai rasa terima kasih karena konsistensi permainan dan daya juang pemain selama bermain di putaran pertama. Dan untuk waktunya nanti lagi direncanakan dulu karena mengingat satu dan lain halnya. Tapi ya pemain akan dikasih libur dulu lah 2 atau 3 hari mendatang. So selanjutnya ada kabar yang kurang baiknya ya buat Bobotoh. Di pertandingan terakhir kemarin waktu melawan Persikabo, dari 11 pemain inti di awal kick off sampai pemain pengganti hampir 75% pemain dapat spidol merah dan spidol kuning. Dan hanya 4 pemain saja yang dikasih spidol warna hijau. Tapi biar Boboto nggak salah paham, ini saya ada titipan pesan juga dari Pak Asisten yang harus saya sampaikan, bahwa strategi Luis Milla kemarin itu adalah sedikit beresiko dan di luar kebiasaan. Jadi jangan dianggap itu akan dilakukan sering atau terus menerus, enggak, itu hanya situasional saja. Dan kemarin ya salah satunya ditampilkan strategi begitu. Alasannya karena tidak ada pilihan taktik lagi yang bisa diambil mengingat beberapa pemain sudah terpecah konsentrasinya atau beberapa pemain sudah hilang fokusnya kata Pak Asisten gitu. Entah sudah memikirkan hari raya atau lapangan yang tidak bagus atau ada masalah individu lainnya katanya gitu ya. Kita nggak bisa ungkapin di sini. Sehingga mau apapun hasilnya yang penting fight atau ya habis-habisan lah, bermain secara habis-habisan kata Luis Milla ke Manu. Makanya kemarin Manu sempat teriak-teriak di pinggir lapangan terus karena ya itu harus minimal harus ada daya juang lah gitu. Dan memang yang di spidol merah itu adalah pemain yang memang dipaksakan tidak bermain di posisi aslinya karena Luis Milla ingin meningkatkan kembali daya juang dari pemain lain, bahwa siapapun yang ingin mencetak gol silahkan pergi ke kotak penalti lawan, dan siapapun yang ingin menjaga daerah pertahanan maka silahkan sekuat tenaga untuk ada di depan gawang sendiri. Nah, kira-kira gitulah kata Pak Asisten menirukan instruksi Luis Milla ke Manu kemarin ya. Jadi Bobotoh di sini juga biar tidak terlalu cepat menyimpulkan bahwa kenapa taktik yang ditampilkan kemarin malah terlihat amburadul atau nggak jelas skemanya gitu ya. Karena banyak posisi yang tidak seharusnya ditempati oleh pemain yang bukan tempatnya. Maka yang lebih ditekankan ke manajemen adalah Persib saat ini butuh sosok back dan back sayap baik kanan ataupun kiri. Lalu bagaimana dengan posisi lainnya? Nah, sabar. Di sini juga masih dipantau ya untuk
pemain baru itu ada sekitar 5 orang, tapi ya itu dari berbagai posisi lah, mungkin bisa diambil posisi belakang 2 orang misalkan untuk back kiri, back kanan, atau center back, lalu posisi sayap dan lain sebagainya, atau pelapis striker juga itu bisa. Nanti kita lihat perkembangannya. Nah, ini juga ada pesan dari Pak Asisten, jika ada pemain yang masuk ke skuad Persib musim ini, maksudnya di putaran kedua nanti, maka ya jangan khawatir juga, klub akan merasa kehilangan karena Luis Milla tidak terlalu mempermasalahkan pemain yang dipanggil timnas. Karena menurut Pak Asisten, Luis Milla kemarin bilang, saya justru tidak masalah, justru kebanggaan pemain itu bisa masuk ke timnas. Jadi kalau saya menjadi pelatih timnas juga akan mencari pemain-pemain di klub yang memang bagus gitu ya. Jadi kalau untuk Luis Milla justru lebih concernnya, lebih khawatirnya adalah pemain yang cedera atau pemain yang memang terkena akumulasi kartu. Jadi untuk menambah pemain itu ya minimal harus di posisi-posisi yang rawan cedera atau rawan mendapatkan kartu. Jadi bukan pemain yang dipanggil timnas. Jadi ya jangan khawatir berlebihan untuk Bobotoh gitu. Jadi sudah ada bocoran terbaru nih untuk Bobotoh juga ya, dari pesan Pak Bos bahwa pemain baru kemungkinan akan menggantikan posisi pemain yang cedera atau posisi yang rawan terkena kartu. Jadi nanti misalkan terkena akumulasi kan tidak bisa bermain. Nah, itu mungkin posisi-posisi yang bisa diganti. Udah paham lah ya posisi mana yang sering rawan terkena kartu. Back. Dan sebagai penutup mungkin satu lagi ada pertanyaan dari Bobotoh yang kemarin saya lupa membacakannya dan lupa menulis namanya. Punten banget. Ini pertanyaan Bobotohnya adalah apakah pemain yang dipanggil timnas itu digajinya oleh timnas atau oleh klub? Nah, ini saya ada jawaban langsung dari Pak Asisten. Jadi menurut Pak Asisten, klub yang pemainnya dipanggil oleh timnas itu tidak mendapatkan kompensasi atau gaji dari PSSI ya. Jadi sepenuhnya pemain timnas itu masih menjadi tanggung jawab dari klub yang dikontraknya gitu atau yang mengontraknya. Jadi pemain itu sepenuhnya digaji masih tetap oleh klub. Jadi kalaupun ada di timnas itu bukan gaji, namanya bonus. Jadi misalkan biasanya suka ada manajer timnas itu ngasih bonus pemain kalau menang kasih bonus, menang kasih bonus. Tapi kalau gajinya itu ya tetap dari klub. Itu ya mungkin pertanyaannya bisa sedikit lega lah. Jadi biar nggak penasaran lagi gitu ya buat ini. Saya lupa namanya kemarin, saya nggak sempat nulis. Dan yang pasti di awal kompetisi itu biasanya PT LIB ketika memberikan dana subsidi bulanan kepada setiap klub itu sudah ada kesepakatan bahwa pemain nanti yang akan dipanggil timnas ya harus bisa dilepaskan gitu, maksudnya ya dikasih ke timnas, tidak ditahan-tahan jika memang dipanggil, karena untuk dana kompensasi itu ya sudah diberikan di awal. Jadi ya kalau klub, rata-rata klub Indonesia walaupun itu kompetisinya di bawah FIFA atau di luar FIFA ya tetap biasanya melepas pemainnya karena sudah ada kontrak di awal. Ya mungkin itu saja Bobotoh jawabannya, dan mungkin hari ini informasinya saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Dan kita ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia.